Hai Taurus, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Taurus, ini adalah general reading untuk kalian Taurus, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat, karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil saja yang resonate. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, artinya ini bukan situasi kalian dan pesannya juga bukan untuk kalian, oke? Baik Taurus, kita langsung menuju ke pembacaan. Kira-kira apa selanjutnya yang akan ada di hidup kalian atau situasi kalian gitu ya. Kalau aku lihat di sini ya Taurus, selain Taurus yang ada di situasi ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Aku melihat di sini ada Leo, ini kuat banget energi Leo ya. Leo kuat, lalu ada Aquarius, Scorpio, jelas Taurus sendiri karena ini pembacaan untuk Taurus. Kemudian aku juga melihat ada Aquarius lagi, jadi ya Aquarius lumayan kuat ya di sini. Aku juga melihat ada Gemini, yaitu yang terlihat ada di sini ya. Yang kuat itu adalah Aquarius dan Leo selain Taurus ya. Selanjutnya ada Aries juga sih kalau aku lihat di sini, oke? Baik, Taurus, kalau aku lihat di sini, kalian itu kemungkinan ya, ini sedang mengalami situasi perpisahan atau pergolakan hubungan ya dengan seseorang yang kalian itu sayang banget sama mereka, dan sesayang itu kalian, seingin itu kalian terhadap orang itu gitu ya, membuat kalian itu sampai agak bucin kalau aku lihat di sini. Ya, budak cinta gitu lah ya. Kalau aku lihat di sini, kalian itu cenderung berusaha maksimal untuk orang itu, untuk hubungan itu. Tetapi yang aku lihat di sini, kalian itu lumayan mengabaikan diri kalian. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi di Five of Cups ini kelihatan bahwa kesedihan itu menyelimuti kalian, dan itu sumbernya orang itu sih sebenarnya. Sumbernya orang itu, hubungan itu. Jadi sebegitu besarnya usaha, harapan yang kalian berikan untuk hubungan itu dan orang itu sampai membuat kalian itu mungkin sadar atau tidak mengabaikan yang lainnya, termasuk diri kalian sendiri. Itu kalau aku lihat di sini ya. Oke. Aku lihat di sini kalian sedang merindukan orang ini ya. Apakah kalian sedang berpisah sama orang ini? Maksudnya mungkin hubungan kalian itu sedang bermasalah, tapi belum tentu kalian berpisah juga kan. Sepertinya kalian itu lumayan ada jarak juga gitu loh sama orang ini gitu ya. Aku melihatnya sih di sini kalian merasa kehilangan dan rindu sama orang ini gitu. Oke, jadi mungkin saja kalian memang sedang tidak bersama ya. Dan aku melihat di sini ada yang punya masa lalu nggak enak sama keluarganya, atau dari masa kecil lah. Tapi aku melihat di sini walaupun masa lalu nggak enak itu juga bisa dari perjalanan cinta sebelumnya gitu ya. Cuman aku melihat ada akar masalah dari keluarga gitu loh, yang lumayan membawa pengaruh besar lah ya dalam hidup kalian sampai sejauh ini gitu ya. Dan itu mempengaruhi kalian juga. Mungkin kalian cenderung ingin atau berharap apa yang tidak kalian rasakan itu bisa kalian rasakan, kalian temukan di pasangan kalian. Apa yang tidak kalian rasakan atau kalian dapatkan di masa kecil itu, atau di di keluarga mungkin bisa jadi itu. Ini bisa kalian, bisa juga orang yang punya situasi sama kalian ya. Mungkin yang punya masalah dengan keluarganya dan itu sudah berlangsung dari kecil, jadi kurang punya hubungan yang baik, itu bisa jadi. Dan mungkin ada hal yang belum benar-benar clear ya, masih butuh proses healing di situ gitu. Dan itu memang mempengaruhi mereka dalam menjalin hubungan cinta ya, atau mencari pasangan atau kehidupan cintanya di kemudian hari sih gitu.
Itu bisa jadi gini, kalau aku lihat sih ini bisa mereka, bisa kalian semua memang punya situasi ini ya, situasi dalam keluarga gitulah ya, dari masa kecil gitu. Pengaruhnya yang aku lihat itu gini, ada orang yang dia mungkin tidak mendapatkan itu kebahagiaan yang diharapkan di keluarganya, dan mereka itu cenderung ingin mencari itu lewat pasangan. Jadi mereka cenderung untuk mengejar pasangan, mencari pasangan. Jadi begitu mereka dapat pasangan, mereka sadar atau tidak kayak terlalu bucin gitu, budak cinta gitulah ya, benar-benar memberikan banyak hal untuk pasangannya, benar-benar berharap banyak sama pasangannya, karena biasanya mereka tidak menemukan itu di keluarganya. Jadi mereka itu butuh apa ya, nggak semua orang yang punya masalah dengan keluarganya seperti itu gitu. Tapi ada, ini menurut observasi aku gitu ya, ada yang mungkin dia tidak mendapatkan itu di keluarganya, terus dia itu tipikal orang yang memang butuh sosok untuk bersandar gitu loh. Jadi mereka memang cenderung mengejar itu di pasangannya, dan cenderung juga memang selalu punya pasangan di hidupnya. Jadi nggak bisa jomblo atau single sebentar, mereka selalu butuh orang gitu untuk bisa menyalurkan cinta atau merasa minta dicintai juga gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan dalam hubungan cintanya bisa jadi itu nggak sehat juga, karena mungkin saja saat mereka berharap dicintai dalam hubungan itu justru mereka jadi budak cinta yang tidak sehat. Itu bisa jadi gitu ya, karena mereka merasa pasangannya itu adalah satu-satunya orang yang bisa diharapkan gitu loh, bukan keluarganya lagi. Dia memang mencari itu akhirnya di luar, di pasangannya itu. Tidak semua orang seperti itu, tetapi ini menurut observasi aku aja, beberapa orang yang aku lihat itu ada yang seperti itu, atau yang aku amati lah ya, dari dekat atau dari jauh, siapapun orangnya, itu kan tidak harus orang terdekat, bisa saja figur-figur di luar atau situasi-situasi masyarakat di luar sana. Mungkin ada yang aku observasi, ada yang seperti itu gitu. Jadi ketika dia tidak merasa mendapatkan kasih sayang di keluarganya, dia cenderung mencari itu lewat pasangannya. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ini tergantung orangnya. Ada yang memang mereka butuh sosok gitu loh, butuh sosok untuk bersandar, butuh orang untuk mengekspresikan cinta, takut sendiri, nggak mau sendiri gitu. Jadi sangat berharap sama pasangannya, sampai nggak sadar justru dia yang lebih banyak memberi di hubungan itu, dan hubungan itu nggak sehat gitu, sampai nggak sadarnya kayak gitu. Tidak semua seperti itu, tetapi kalau dia belum bisa mencintai dirinya sendiri dan berpikir bahwa dia butuh orang lain untuk dicinta, untuk bisa dia butuh orang lain untuk mencintai dirinya, padahal dia harusnya tahu bahwa dia yang bisa mencintai dirinya lah, setidaknya nggak harus berharap sama orang lain gitu ya misalkan. Tapi dia mungkin nggak berpikir seperti itu. Intinya kalau dia belum bisa mencintai dirinya dan belum kepikiran bahwa dia bisa loh mencintai dirinya tanpa harus mengejar-ngejar orang lain untuk melakukan itu gitu ya. Kalau belum kepikiran seperti itu, dia kecenderungan akhirnya terjebak di hubungan yang toksik itu dan tidak sadar jadi budak cinta yang udah nggak sehat gitu loh. Kayak gitu, dan cenderung banyak memberi tapi jadi lupa tujuan utamanya dia mencari pasangan itu. Padahal dia inginnya dicintai, disayangi, ada temennya, ada yang bisa menjadi sandaran kayak gitu. Tapi justru dalam hubungan itu dia lebih banyak memberi gitu ya. Memberinya tuh nggak masalah, cuman kalau memberi dan memberinya di sini maksudnya hubungannya nggak sehat, dia jadi sering mengabaikan dirinya ya. Bukan seperti itu juga kan gitu loh. Jadi ada yang seperti itu. Oke, jadi kayak tidak mendapatkan situasi atau figur itu di keluarganya, lalu dia mencari di luar gitu kan. Tapi ya balik lagi sih, ini masalah perjalanan kedewasaan dan spiritual orang kali ya. Mencari di luar cuman ya gitu loh, belum tentu dia mendapatkan yang sesuai gitu. Kalau dia belum bisa mencintai dirinya atau belum paham soal self love gitu ya misalkan. Kayak gitu, ada yang mungkin seperti itu. Jadi dia atau mereka ya cenderung kayak sangat bergantung sekali gitu loh sama pasangannya, walaupun ya gitu.
merasa sering tertekan gitu, nggak sadar gitu. Dia nggak sadar bahwa dia bisa sendiri daripada harus terjebak di hubungan yang terus menekannya terus gitu. Tapi dia nggak sadar itu, dia nggak sadar bahwa dia tuh sanggup. Jadi dia memilih untuk dealing dan tetap stay pada situasi yang menekannya terus gitu. Kayak gitu sih. Ada yang seperti itu ya. Tapi ya nggak harus semuanya gitu. Tapi kalau aku lihat di sini ada orang yang mengalami itu, mengalami masalah atau situasi yang ya kurang enak gitu loh di keluarganya gitu. Kayak gitu sih. Oke. Nah, aku melihat juga di sini ada Prince of Swords sama ada Nine of Wands ya. Aku melihat sih sebenarnya ini seperti yang aku bilang tadi ya. Ini ada yang masih berusaha untuk menggapai hubungan itu sih. Nggak ada yang salah kok dengan usaha untuk meraih hubungan atau apapun yang kalian inginkan gitu ya. Tapi yang penting jangan lupa untuk mencintai diri kalian, gitu aja sih sebenarnya prinsipnya gitu ya. Oke, aku melihat gini ya. Di sini ada yang berusaha untuk selalu meningkatkan dirinya untuk orang lain. Nah, ini loh, tidak ada yang salah dengan upgrade diri sendiri gitu ya. Tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah ketika kita melakukan perubahan itu, usaha besar itu, kita tahu sendiri bahwa berubah itu tidak mudah atau tidak selalu mudah gitu lah ya. Rela melakukan itu semua, berusaha berubah gitu ya. Selalu memperbaiki diri, meningkatkan performa gitu ya. Tapi itu semua dilakukan untuk orang lain. Menurut aku sih tidak. Ya dari sudut pandang aku itu nggak tepat ya. Menjadi lebih baik itu bagus. Tapi kalau apa ya? Apa ini namanya? Kalau apa ya ini namanya, semangat untuk menjadi lebih baik itu karena orang lain, bukan untuk diri sendiri, itu menurut aku sih nggak oke. Menurut aku tidak tepat. Tapi ya aku tidak bilang aku paling benar ya, tapi nggak tepat. Karena artinya apapun yang dilakukan orang itu ya hanya untuk memuaskan dan memenuhi ekspektasi orang. Padahal orang tersebut yang juga berada di situasi di hubungan itu ya, berada di situasi itu juga perlu, maksudnya evaluasi diri bisa jadi gitu, nggak hanya satu pihak aja gitu ya, seperti itu. Jadi nggak tepatnya karena keinginan untuk menjadi lebih baik itu untuk orang lain gitu, nggak tepat. Ketika orang lain itu udah nggak ada di hidupnya atau hubungan itu berakhir terus, maka dia berhenti gitu ya, atau mencari orang lain baru untuk menjadi semangatnya gitu lagi. Nah itu agak susah ya kalau kayak gitu. Ya dari sudut pandang aku sih itu tidak direkomendasikan gitu aja gitu ya. Itu membuat kalian itu semacam, ini bukan kalian aja sih, ini pesan untuk siapapun. Kalau kalian nggak merasa berada di situasi ini ya nggak apa-apa, karena ini juga general reading gitu ya. Tapi pikiran seperti itu tuh dia nggak sadar, dia hidupnya itu hanya untuk orang lain, bukan untuk mencintai dirinya juga gitu loh. Padahal dia perlu mencintai dirinya, oke? Nah ini aku melihat di sini ada yang berusaha lebih baik lagi, berusaha lebih baik dalam hal pekerjaan, keuangan. Kemudian dia lebih berusaha untuk memahami dan berkompromi gitu ya, mencintai gitu ya, untuk seseorang gitu ya, untuk kembali sama orang itu, untuk bisa rekonsiliasi lagi. Aku melihat sih sebenarnya ada pertemuan kembali ya. Maksudnya di Wheel of Fortune ini kalau kalian berpisah, aku melihat kalian ada potensi bertemu lagi gitu ya. Kalau kalian sedang terpisah jarak, ya bisa bertemu lagi gitu loh. Kalau terpisah secara hubungan ada potensi rekonsiliasi lagi. Tapi ada yang rindu di sini dan ada potensi kerinduan itu terobati. Itu yang kulihat di sini ya. Ace of Pentacles, Prince of Cups. Iya, di sini ada yang benar-benar mencintai orang itu dengan tulus. Apakah itu kalian Taurus atau siapa gitu ya? Tapi di sini ada yang mencintai pasangannya itu ya dengan tulus. Maksudnya pasangan entah juga ya masih pasangan atau ya sudah mantan gitu ya, tapi ada yang punya cinta, ada orang yang punya cinta yang tulus di sini kalau aku lihat.
ya, apalagi di sini love is real. Ada pesan di sini. Setiap langkah selalu memiliki konsekuensi. Pilihan selalu ada meski bisa jadi tidak ada yang mudah. Pilih yang perjalanannya masih bisa dinikmati dan konsekuensinya masih bisa disanggupi. Jadi kayak situasi yang gue nggak bisa nih tanpa dia ternyata. Ketika gue menunggu ada pengganti, nggak ada gitu loh, belum bisa ada yang menggantikan dia, dan gue nggak sanggup kayak gini terus tanpa siapa-siapa, tanpa dia gitu misalkan. Jadi gue memilih untuk lebih baik lagi, berusaha mengalah lagi dan untuk kembali sama dia. Ada situasi kayak gitu ya di sini. Cuman gini ya, jangan selalu merasa tidak punya pilihan kayak gitu ya. Intinya di sini ada pesan ya. Pilih yang perjalanannya masih bisa dinikmati dan konsekuensinya masih bisa disanggupi. Jadi apapun pilihannya, ingat juga sama prinsip self-love. Kalau orang itu merasa dia tidak sanggup sendiri, dia tidak sanggup kalau nggak punya pasangan, dia merasa kayak dia nggak hidup, seakan-akan pasangan itu adalah oksigen gitu ya, yang dimana kalau itu tidak ada nggak bisa hidup gitu loh. Kalau dia berpikirnya seperti itu, jadi dia akan selalu bergantung sih sama situasi di luar ya. Maksudnya gini, bergantungnya itu gini, kalau nggak ada pengganti yang lebih baik gitu ya, sementara yang ada itu sudah benar-benar tidak bisa diharapkan, walaupun oke lah, maksudnya tidak bisa diharapkan untuk menjadi partner dalam hubungan gitu ya, akhirnya mau nggak mau dia ya udahlah gue kembali sama yang itu aja gitu, kayak gue nggak sanggup aja gitu, kayak merasa tidak punya pilihan gitu loh. Ya harusnya pilihan selalu ada walaupun tidak pernah mudah. Seperti pesan di sini, pilihan selalu ada meski bisa jadi tidak ada yang mudah gitu ya. Kayak gitu. Mungkin ada yang situasinya seperti itu ya. Ya susah sih kalau berpikirnya, gue adalah tipikal gini sih, bukan gue ya. Maksudnya gak semua orang seperti ini, betul. Tapi orang yang berpikir dia selalu butuh pasangan dan gak sanggup sendiri, itu lebih sulit sih menurut aku. Dia kemungkinan bisa terjebak di situasi atau hubungan yang relatif nggak sehat karena dia merasa tidak punya pilihan gitu, cenderung seperti itu. Oke, jadi aku melihat di sini ada yang mau memantapkan lagi soal keuangan ya, dan mau mencintai lebih lagi gitu ya, untuk bisa kembali sama seseorang gitu. Oke, jadi walaupun hubungan ini banyak masalah yang kayaknya bukan nggak mendapatkan, mungkin belum aja kali ya, belum mendapatkan jawaban atau solusi, ini kayak dijalani terus gitu. Maksudnya gimana ya? Ya nggak apa-apa juga sih dijalani hubungan itu sambil berusaha mencari solusi gitu kan. Cuman maksudnya gini, kalau aku lihat di sini, walaupun belum ada solusi dan jawaban, belum ada gambaran nanti kalau kembali bagaimana, orang ini kayak tetap memutuskan untuk kembali. Itu kalau aku lihat di sini. Jadi terserah mau nanti akan kembali, terulang kembali, pokoknya kembali gitu. Walaupun masalah yang pernah ada itu terulang kembali terus gitu ya. Dia nggak punya dia nggak punya plan, nggak punya rencana. Pokoknya yang dia tahu dia harus kembali. Jadi itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi kemungkinan ini akan kembali lagi, akan rekonsiliasi lagi, walaupun masih akan terjebak di masalah yang sama yang terus melukai gitu. Kalau aku lihat dia akan tetap bertahan dan tetap passionate untuk kembali. Itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi ya oke, apa selanjutnya? Selanjutnya itu kemungkinan ada rekonsiliasi, ada perbaikan ya. Perbaikan hubungan itu maksudnya kembali lagi, kalau sebelumnya putus ya rekonsiliasi gitu. Tetapi apakah hubungan itu benar-benar membaik selanjutnya? Aku tidak bilang iya sih di sini, karena ada yang hanya memaksakan hubungan ini kembali aja, tapi tidak punya jawaban atas masalah-masalah yang sudah berlarut-larut ada sebelumnya gitu. Oke? Yang dia tahu dia cinta dan dia akan ke situ gitu. Tapi mungkin ini masalah self love juga sih. Oke, kalau aku lihat di sini, buat kalian yang merasa capek dalam hubungan yang
yang melelahkan gitu ya, tapi juga capek dengan kerinduan yang ada gitu ya. Ya, kalian butuh istirahat jelas ya. Yang kalian butuhkan itu ya istirahat dari semua situasi ini gitu ya. Istirahat, tapi pilihan sih ya, karena aku di sini melihatnya juga ada yang cenderung mengejar terus gitu loh. Tapi ya istirahat di sini tuh maksudnya gini sih, kadang kita butuh waktu gitu ya, butuh waktu untuk fokus pada diri sendiri ya, butuh waktu untuk memikirkan atau merenungkan gitu kan, butuh waktu juga. Mungkin di quality time itu bisa kita pakai untuk diri sendiri, quality time untuk diri sendiri, untuk lebih care sama diri sendiri, memanjakan diri kayak gitu kali ya. Oke, aku melihat di sini seperti yang aku bilang tadi, ada orang yang hanya stuck pada satu orang. Mungkin kalian Taurus, tapi kalau enggak ya nggak masalah. Mungkin orang yang ada di situasi bersama kalian di sini ya. Tapi di sini ada orang yang udah stuck sama satu orang dan dia tidak bisa melihat yang lain gitu loh ya. Jadi walaupun hubungan itu toksik, hubungan itu melelahkan, dia stucknya sama orang itu. Siapapun yang ada di sekelilingnya, dia nggak bisa melihat itu gitu. Kita juga nggak bisa memaksakan ya, kalau hati kita itu nggak ada feel untuk menjalin hubungan dengan seseorang, kita juga nggak bisa memaksakan, betul gitu. Tapi setidaknya kalau kita lebih bisa mencintai diri kita, lebih kuat secara mental untuk mencintai diri kita, harusnya ya dengan atau tanpa orang kita nggak harus merasa kejar deadline mencari pasangan gitu ya, biasa aja gitu. Tidak harus merasa tidak punya pilihan selain kembali sama orang itu gitu, kalau memang hubungan itu udah nggak sehat misalkan. Oke. Jadi aku melihatnya sih kayak gitu, stuck dan tidak bisa melihat ke arah yang lain gitu ya. Selanjutnya aku melihat ke selanjutnya ini nanti ada yang berbicara jujur soal perasaannya. Dan orang yang memilih untuk melakukan inisiatif dulu itu nanti dia yang akan cenderung mengalah gitu kalau aku lihat ya. Berbicara jujur soal situasi dan perasaannya sih. Dan harapannya. Oke? Ya, mungkin kalian memang butuh seseorang di samping kalian ya, memeluk kalian, itu bisa jadi gitu ya. Karena mungkin kalian itu benar-benar merasa, atau ya, aku melihat di sini energinya itu lelah, sedih, rindu, ya lelah sama capek sama aja gitu ya. Dan dia itu butuh tetesan embun gitu ya. Tetesan embun di sini itu bisa jadi pelukan, perhatian orang gitu. Bisa jadi kayak gitu. Kayak benar-benar butuh support secara moral gitu loh. Aku melihat situasinya di situ kayak gitu ya. Ada yang seperti itu. Kalau ada yang bisa memberikan pelukan yang baik, ya nggak apa-apa gitu ya. Atau gimana? Oke, di sini kayaknya ada yang sulit tidur atau tidurnya nggak berkualitas gitu ya. Ya, kalau orang itu dibebani pikiran gitu ya, beban pikiran ya, biasanya tidur nggak nyenyak gitu. Aku sih sarankan gini ya. Oke, kalian bisa coba, siapapun itu yang sulit tidur, kalian bisa coba pakai healing stone ya. Jelas kalau kalian memang perlu ke dokter, ke profesional, silahkan pergi ke profesional gitu ya. Healing stone atau gelang-gelang healing stone itu sebenarnya ya cuman sekedar apa ya, kalau kalian cocok dengan itu sekedar suportif aja. Tapi kalau dengan itu cukup membuat kalian merasa nyaman, ya udah gitu ya. Tapi bukan berarti semua masalah itu seakan-akan tidak butuh profesional ya. Maksudnya kalau urusannya sama kesehatannya jelas ya, kalau perlu ke dokter ya silakan ke dokter gitu loh ya. Kita udah tahu profesional dalam kesehatan ya, jelas dokter yang terkait dengan, ya tergantung situasinya apa gitu kan.
Gitulah intinya. Cuman aku hanya menyarankan kalau memang kalian mau coba menggunakan healing stone juga, ya nggak ada salahnya gitu. Healing stone ini kalian bisa coba green aventurine mungkin, atau rose quartz, atau beberapa healing stone bisa kalian coba ya. Itu bisa sih kalau aku lihat di sini. Howlite gitu bisa jadi, coba kalian Google aja, oke? Ya, terserah ya. Ini maksudnya aku tidak bilang oh ini fungsinya begini. Fungsinya kalian bisa lihat di Google, oke? Cuman kalian lebih baik mencoba sendiri. Kan ini cuman healing stone, tinggal dipakai gitu ya. Kalian tetap bisa melakukan yang lainnya kayak ke profesional, ke dokter atau apa, terserah lah ya. Ini cuman sekedar pakai healing stone aja sih, cuman tambahan aja. Rasakan sendiri, kalau memang kalian cocok dan merasanya energinya oke, positif untuk kalian, ya bagus gitu ya. Masalahnya ini kan masalah pengalaman tiap orang gitu loh. Kalau fungsi bisa dilihat di Google, tapi kan soal pengalaman ya dirasakan sendiri kan, nggak ada ruginya cuman sekedar memakai healing stone aja, oke? Aku sih melihat kalian itu butuh quality time untuk diri kalian sendiri. Nggak usah memaksakan apa ya, gabung sama yang lain atau memaksakan bertemu di saat belum siap gitu ya. Kalau kalian butuh waktu sendiri, it's okay. Kalian hanya berurusan sama yang kalian hanya berurusan pada orang yang kalian butuhkan. Di saat waktu sendiri ini, menurut aku quality time untuk diri sendiri, mungkin kalian butuh waktu, butuh merenungkan sesuatu, butuh rehat gitulah intinya. Karena itu bisa menjernihkan pikiran dan situasi kalian sih, oke? Fokus sama diri kalian ya. Kalian gak usah memaksakan bertemu orang kalau belum siap bertemu siapapun itu. Kecuali yang punya keperluan sama kalian, misalkan ya kalian butuh profesional untuk membantu menangani kalian, ya berarti orang itu ya memang harus kalian temui gitu kan. Oke, itu aja. Selanjutnya, ini dari Life as We Know It Oracle ya. Saat seseorang bingung menemukan tujuan dan apa yang harus ia lakukan, maka ia perlu mendengarkan lagi suara hatinya. Lakukan apapun dengan sepenuh hati, atau carilah hal yang sesuai dengan panggilan hatimu, karena itulah jawaban menuju bahagiamu. Betul ya. Coba lihat dari sudut pandang yang agak jauh, agar view yang terlihat itu lebih menyeluruh gitu ya. Lalu kalian tanyakan lagi, hati kalian itu mau kemana sih? Maunya apa gitu ya. Coba ya, tapi pastikan, aku sih melihat ini kemungkinan akan tetap kembali sama orang itu. Hatinya selalu terpanggil untuk ke situ gitu. Cuman yang penting itu tidak lupa soal self love, oke? Selanjutnya ya, jangan biarkan orang lain membuatmu merasa egois karena harus mencintai dirimu. Jangan biarkan orang lain memanipulasi pikiranmu. Apapun yang kamu lakukan tentu tidak harus bertentangan dengan prinsip self love ya, seperti yang sudah aku bilang. Apa yang aku bilang itu ada di oracle yang aku buat, ya udah itu aja, dan semuanya nyambung banget ya. Luka bisa menyadarkan seseorang pada sebuah realita, itu suatu pelajaran. Pada akhirnya luka yang telah sembuh lebih menguatkan seseorang. Seseorang yang telah memahami rasa sakit itu bisa lebih berempati pada yang lain. Aku melihat di sini sih ada potensi gini ya, saat kalian terluka ini keuangan kalian itu agak bagus, lumayan bagus ya, karena kalian tuh kayak terluka dalam hal cinta ya. Ini kalian tuh kayak merasa harus memaksimalkan finansial kalian gitu loh. Aku sih melihat keuangan itu ada peningkatan stabilitas gitu ya. Terus aku melihat kalian tuh juga lebih cenderung kayak berbesar hati untuk menerima kekurangan orang dan mencintai orang, lebih memiliki banyak cinta untuk orang lain, memiliki banyak cinta untuk orang lain ya. Tapi aku tidak bilang pada diri kalian sendiri gitu ya. Dan aku bilangnya berbesar hati untuk menerima kekurangan orang, berkompromi dengan itu. Tetapi aku tidak bilang berbesar hati untuk melepaskan ya. Jadi tergantung di berbesar hati apa. Itu yang aku lihat. Kalian lebih cenderung berbesar hati untuk menerima kekurangan orang, dan kalian cenderung untuk ingin memberikan cinta lebih terhadap orang itu. Tetapi itu jadi tidak baik kalau
kalian tidak memberikan cinta pada diri kalian juga, dan tidak mempertimbangkan keadilan untuk diri kalian. Nah, itu jadi nggak baik kalau seperti itu. Karena aku melihat hal itu adalah hal yang kemungkinan akan kalian lakukan ke depannya karena panggilan ingin tetap bersama di hubungan itu, orang itu menginginkan rekonsiliasi itu, intinya kayak gitu. Oke? Tuh kalau aku lihat di sini untuk Taurus Sun Moon Rising atau Venus, jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Taurus, good luck ya.